Geger usai pernyataan Dewi Persik. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan Dangdut Akademi 7 sejak hari pertama audisi, saya melihat langsung bagaimana perdebatan publik meledak setelah Dewi Persik mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang hadiah fantastis 1,3 miliar rupiah yang dibawa pulang Shakira Sidrap. Dalam beberapa menit saja setelah wawancara itu tayang, newsroom tempat saya bekerja berubah menjadi pusat analisis kilat. Telepon redaksi berdering, produser meminta data tambahan, dan lini masa media sosial dipenuhi tanggapan publik yang mempertanyakan keabsahan angka tersebut. Di lapangan, saya merasakan sendiri bagaimana pendukung Shakira merasa bangga, sementara sebagian lainnya mulai menaruh curiga. Sebagai juri yang dikenal lantang, Dewi menyampaikan bahwa nominal itu bukan gimik televisi. Ini menjadi titik awal kegaduhan baru yang tidak pernah saya perkirakan sebelumnya. Pernyataan itu bukan hanya mengguncang penggemar dangdut, tetapi juga mengubah arah pemberitaan entertainment nasional dalam semalang. Shakira dan formula kemenangan yang tak terlihat kamera. Saat meliput Shakira dari babak awal hingga final, saya melihat betapa lengkapnya paket performa yang dimiliki gadis Sidrap tersebut. Dari vokal kuat hingga karakter panggung yang khas, ia menunjukkan perkembangan signifikan setiap minggu. Namun ada sisi yang tidak terekam kamera. Kedisiplinannya di ruang latihan dan ketekunannya menjalani briefing teknis hampir setiap hari. Para pelatih vokal pernah mengatakan kepada saya bahwa Shakira adalah tipe yang tak pernah membiarkan satu kesalahan lewat tanpa diperbaiki. Konsistensi inilah yang akhirnya disebut Dewi Persik sebagai landasan utama kemenangan. Di ruang kontrol, saya menyaksikan bagaimana kru menyoroti ekspresi penonton setiap kali Shakira tampil. Selalu ada sorakan, bahkan dari mereka yang bukan pendukung utamanya. Ketika saya melihat kembali catatan lapangan, jelas bahwa Shakira memang menunjukkan kualitas yang memang layak disebut paket bintang. Latihan berat dan tekanan yang tidak pernah diungkap secara publik. Sebagai reporter yang memiliki akses backstage, saya menyaksikan sendiri tekanan luar biasa yang dialami para peserta DA7. Rutinitas mereka jauh dari kata glamor. Latihan vokal bisa berlangsung sampai dini hari, sementara evaluasi teknik sering dilakukan tanpa kompromi. Tidak jarang saya melihat beberapa peserta duduk diam di sudut ruangan sambil memijat leher atau menahan air mata karena rasa lelah. Shakira termasuk yang sering terlihat menutup wajahnya dengan handuk dingin setelah latihan keras, tetapi tak pernah sekalipun ia absen dari sesi latihan. Produser pernah membisiki saya bahwa beberapa kontestan hampir tumbang karena stres dan kelelahan. Kondisi fisik Shakira beberapa kali tidak ideal, tetapi ia selalu berusaha memberikan penampilan terbaik saat live show. Sisi inilah yang membuat saya memahami mengapa Dewi menyebut konsistensi itu mahal, karena saya melihat sendiri betapa berat biaya emosional dan fisik yang harus dibayar para peserta. Perdebatan panas, juri, voting, dan transparansi. Wawancara Dewi Persik tentang hadiah dan proses kemenangan langsung memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi penilaian. Setelah episode final tayang, newsroom kami dibanjiri komentar penonton yang mempertanyakan apakah suara publik benar-benar menentukan pemenang. Dalam beberapa liputan, saya mendapati opini publik terbagi dua. Ada yang percaya juri lebih memahami kualitas teknis peserta, dan ada pula yang merasa suara merekalah yang seharusnya menentukan nasib finalis. Ketika saya berbicara dengan beberapa kru, mereka mengakui bahwa sistem ini memang menggabungkan aspek voting dan penilaian juri, namun proporsinya tidak pernah dipaparkan secara gamblang. Pernyataan Dewi bahwa kompetisi tidak bisa hanya mengandalkan popularitas membuat perdebatan semakin meluas. Penonton yang merasa suaranya tidak berpengaruh mulai bersuara lebih keras. Saya melihat sendiri bagaimana isu sederhana berubah menjadi polemik besar yang melibatkan kredibilitas ajang pencarian bakat nasional. Dua kubu penonton, pendukung penuh dan pengkritik sengit. Selama 2 hari pasca final, saya bertugas memantau reaksi publik di berbagai platform. Hasilnya mengejutkan. Dua kubu besar terbentuk sangat jelas. Kubu pendukung Shakira menyebarkan tagar dukungan dan klip emosional kemenangannya. Mereka menganggap Shakira adalah representasi penyanyi dangdut masa depan. Sementara itu, kubu kritis mempertanyakan nominal hadiah 1,3 miliar rupiah dan menuduh adanya agenda tertentu dalam penentuan pemenang. Beberapa pesan masuk ke redaksi berisi opini keras bahwa kompetisi seperti ini rawan intervensi. Meski tudingan itu belum memiliki bukti nyata, besarnya jumlah penonton DA7 membuat setiap komentar membesar dengan cepat.
Sebagai reporter, saya melihat langsung bagaimana tensi publik tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga merembet ke ruang diskusi televisi, radio, bahkan grup perbincangan kecil di kafe. Fenomena ini menunjukkan bahwa dangdut bukan sekedar hiburan, ia adalah budaya yang melibatkan emosi kolektif. Sorotan media dan ekspektasi baru terhadap Shakira. Setelah kemenangan Shakira diumumkan, ruang redaksi kami menerima banyak permintaan liputan profil dan analisis karirnya. Media dari berbagai platform mulai menggali riwayat audisinya, latar belakang keluarga dan catatan penampilannya. Beberapa analis musik yang saya wawancarai menilai Shakira memiliki potensi menjadi ikon dangdut modern, tetapi mereka juga menekankan bahwa momentum ini tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti karya baru. Industri musik digital bergerak cepat, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak jebolan ajang serupa kehilangan gaung hanya dalam hitungan bulan. Kini, Shakira berada di posisi rawan. Sorotan publik sangat tinggi, namun tekanan untuk segera merilis lagu baru juga semakin besar. Publik ingin melihat apakah hadiah 1,3 miliar itu bisa menjadi modal atau justru menjadi beban yang membatasi langkahnya. Percakapan dengan produser. Kesuksesan harus dibuktikan cepat. Dalam sebuah pertemuan tertutup, saya berbicara dengan beberapa produser musik yang sebelumnya pernah menangani jebolan ajang pencarian bakat. Mereka kompak mengatakan bahwa tekanan terbesar Shakira bukanlah memenangkan kompetisi, tetapi mempertahankan relevansi setelahnya. Dunia musik sekarang mengandalkan viralitas, bukan hanya kualitas. Produser mengatakan jika Shakira tidak segera bekerja dengan tim profesional untuk membuat single baru, momentum bisa hilang begitu saja. Pernyataan ini membuat saya kembali menganalisis komentar Dewi Persik tentang uang bukan untuk pesta, tetapi untuk membangun masa depan. Sebagai reporter, saya melihat peringatan itu bukan sekedar retorika, tetapi sinyal keras bahwa ada tanggung jawab besar di balik hadiah fantastis itu. Shakira harus menentukan arah karirnya secepat mungkin sebelum spotlight berpindah ke finalis lain. Tantangan mental dan tekanan psikologis setelah menang. Saya kemudian berkonsultasi dengan seorang psikolog yang biasa menangani artis muda. Ia mengatakan bahwa fase pasca kemenangan adalah masa paling rentan secara mental. Ekspektasi publik bisa berubah menjadi tekanan dan komentar negatif dapat menghadirkan luka psikologis jika tidak dikelola dengan baik. Shakira yang sebelumnya hanya dikenal di panggung lokal, kini harus menghadapi sorotan nasional, haters, dan tuntutan publik untuk selalu tampil perfect. Dari pengalaman saya meliput dunia entertainment, banyak artis muda yang tidak siap menghadapi tekanan mental ini. Mereka sering merasa terjebak antara ingin memuaskan publik dan mempertahankan identitas asli. Shakira kini berada di zona rawan itu. Hadiah besar yang sebelumnya dianggap berkah, bisa berubah menjadi pemicu kecemasan jika tidak didampingi tim yang memahami kesehatan mental artis. Pihak penyelenggara bungkam, spekulasi makin membesar. Saat saya mencoba menelusuri detail hadiah 1,3 miliar rupiah, pihak penyelenggara tidak memberikan penjelasan jelas. Mereka hanya menyampaikan bahwa seluruh kontrak dan hadiah akan diumumkan setelah proses administrasi selesai. Namun sikap bungkam ini justru memicu spekulasi baru. Pengamat entertainment yang saya wawancarai menilai bahwa tanpa transparansi, publik bisa menganggap ada hal yang ditutupi. Berbagai isu mulai beredar. Apakah hadiahnya benar uang tunai, ataukah gabungan kontrak eksklusif, endorsement, dan royalti? Ketidakjelasan ini membuat pemberitaan semakin panas. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana sebuah informasi yang seharusnya sederhana berubah menjadi krisis komunikasi karena tidak ada klarifikasi cepat dari pihak resmi. Kredibilitas program pun ikut dipertaruhkan dalam proses ini. Babak baru dangdut Indonesia dimulai. Setelah memantau semua dinamika, saya menyimpulkan bahwa kemenangan Shakira Sidrap bukan hanya kemenangan seorang peserta kompetisi, melainkan cerminan arah baru industri dangdut Indonesia. Hadiah 1,3 miliar rupiah menjadi simbol tingginya nilai ekonomi musik dangdut saat ini, tetapi juga menunjukkan bahwa tekanan dalam industri ini semakin keras. Dewi Persik sudah memberikan peringatan dan dukungan, namun masa depan Shakira kini sepenuhnya berada di tangannya. Apakah ia mampu menjadi legenda baru, atau hanya bintang sesaat? Sebagai reporter yang menyaksikan langsung perjalanan ini sejak awal, saya melihat bahwa perjalanan panjang Shakira baru saja dimulai. Publik akan mengawasi setiap langkahnya, dan getir manis kompetisi DA7 masih akan bergema dalam waktu lama.